tinggi setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, hari ini hari Minggu. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam ibadah Minggu hari ini. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling di mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Dialah selama-lamanya Allah dan Tuhan kita. Mari kita puji dan muliakan Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu, kami percaya Tuhan, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan.
percaya ya Tuhan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Yesus, dalam naungan-Mu, biarlah setiap kami Tuhan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan Bapa, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari Engkau Yesus, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Mari kita berdoa. Selamanya Engkau Yesus adalah Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan buat setiap kami. Dalam hidup kami bersama dengan keluarga kami. Kami percaya hanya kepada Engkau Yesus. Kami mengandalkan hanya Engkau Yesus, penopang dan kekuatan kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan Engkau. Dan berikan kesempatan buat setiap kami ya Tuhan, untuk dalam hidup kami menjadi terang dan saksi-Mu Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan boleh menerangi dan menyinari setiap keluarga kita. Untuk berjalan, untuk melangkah bersama Tuhan Yesus yang adalah kekuatan dan Allah kita. Api kemuliaan-Mu Tuhan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua
Yesus panglima kita, gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama pujikan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Biarlah api kemuliaan Tuhan itu menyinari dan menerangi setiap kita dan keluarga kita. Kita bersyukur pada hari ini Bapak Penginjil Yapminlu akan menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama-Mu ya Bapa, kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau ada bersama dengan setiap kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian ibadah daring kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu You and Your Family, kamu dan keluargamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, kami rindu terus mendengarkan sapaan Tuhan di bulan keluarga ini untuk menyapa kami, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GKA Agape, supaya kami semakin hidup sebagai keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, baik melalui pembacaan firman-Mu dan penguraiannya, Engkau yang akan memakainya untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan kelemahan untuk tetap boleh menyuarakan kebenaran dan keinginan hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Ini merupakan rangkaian dari doa Daud kepada Tuhan setelah dia ditolak oleh Tuhan untuk keinginannya membangun bait suci. 1 Tawarikh 17 ayat 27, demikian sabda Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family memberikan sebuah diagram silsilah tentang dua orang yang hidup di abad 18. Yang pertama adalah Mark Jukes, yaitu seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral, dan yang kedua adalah pendeta Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Saudara-saudara, Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan juga filosofi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan, saudara, bahwa dari Mark Jukes terdapat 1026 keturunan, di mana 300 diantaranya mati muda, 100 orang masuk dalam penjara, 190 orang menjadi pelacur, 100 orang peminum berat. Sedangkan dari keturunan-keturunan pendeta Edward terdapat 729 keturunan, 300 diantaranya adalah pengkhotbah, lalu 65 orang adalah profesor di universitas, 13 orang penulis buku, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara, kita bisa melihat bahwa berdasarkan diagram tersebut, kebiasaan, keputusan, dan nilai-nilai dari generasi terdahulu akan sangat mempengaruhi kehidupan generasi yang berikutnya. Saudara, hal ini sesuai dengan pendapat ahli dari para psikologi dan juga pendidikan, yang mereka umumnya menyatakan bahwa keluarga asal dan lingkungannya dan orang-orang yang ada di dalamnya banyak mempengaruhi dan membentuk watak iman dan tata nilai seseorang. Dengan kata lain, kita melihat di sini, keluarga asal dianggap paling berperanan dan berharga sebagai tempat pembelajaran hidup dengan berbagai dinamika dan kondisi apapun juga. Jauh-jauh hari firman Tuhan di dalam Mazmur 78 mengingatkan tentang hal ini. Dikatakan di sana telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Saudara, di sini Tuhan memerintahkan agar para orang tua memperkenalkan kisah kasih perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam sejarah bangsa Israel.
dan bagaimana hukum-hukumnya perlu diteruskan dan diajarkan kepada anak-anak mereka. Tentunya saudara, kebiasaan seperti ini bertujuan agar anak-anak Allah hidup taat akan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dari sini kita bisa mendapatkan satu poin yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh keluarga-keluarga Kristen di zaman now. Bahwa orang tua dan keluarga adalah penanggung jawab utama dari pendidikan iman, rohani, moral, dan hidup bagi keturunannya. Saudara, tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada guru di sekolah atau pengajar-pengajar di sekolah minggu atau kepada gereja. Karena waktu anak-anak bersama, apalagi di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, sangat banyak bersama dengan orang tuanya, sangat banyak bersama dengan keluarganya. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan harus dimulai dari rumah dan dari keluarga. Saudara, hari ini kita akan melihat dari doa Daud, saudara, kepada Tuhan, bagaimana supaya keluarga yang kita bangun benar-benar mengalami berkat Tuhan seperti yang Daud doakan. Daud berkata tadi, kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Saya pikir doa ini menjadi doa setiap keluarga yang ada. Keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, merindukan bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita. Berbicara tentang berkat tidak selalu saudara bersifat fisik atau materi. Berkat Allah juga bisa berupa sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kerukunan yang Allah berikan dan sediakan di tengah-tengah keluarga yang ada kita miliki. Ada keluarga yang hartanya berlimpah, orang-orangnya hidup sehat serba ada, tapi mereka merasakan hampa, merasakan kekosongan. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera, kerukunan, kesukacitaan, bagaimana kesukaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar hari ini, saudara. Ada dua hal penting saya lihat, saudara, dari doa Daud di dalam ayat 27 dan rangkaian doa yang cukup panjang mulai ayat 16. Pertama, kita belajar bagaimana Daud belajar menghormati Tuhan di dalam keluarganya. Maka kita pun perlu belajar menghormati Tuhan dalam keluarga kita. Pepatah mengatakan, saudara, cinta ditolak, dukun bertindak. Artinya apa? Artinya orang tidak suka ditolak dan orang tidak akan melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya, apalagi jika dia mempunyai kemampuan. Tapi Daud berbeda, saudara. Ketika Tuhan melalui Nabi Nathan menyatakan penolakannya terhadap rencana dan keinginan Daud untuk membangun bait Allah bagi tabut Allah itu. Dan Tuhan kemudian menyatakan kepada Nathan bahwa Tuhan menolak itu. Dan Tuhan merencanakan bahwa pembangunan itu akan dilakukan oleh Salomo, anak dan keturunannya. Maka Daud tidak menjadi marah. Daud tidak menjauhi Tuhan. Daud tidak kecewa kepada Tuhan. Sebaliknya kita melihat, saudara, bagaimana sikap yang luar biasa. Daud merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dengan menyebut bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa apa yang diterimanya selama ini oleh keluarganya, oleh dirinya itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan bukan karena kelayakannya. Daud juga menerima dengan lapang dada keputusan Tuhan dan tetap satu hal yang penting, Daud menghormati Tuhan. Saudara, sikap seperti ini patutlah dipuji dan ditiru dari kehidupan Daud dan keluarganya. Sehingga Tuhan berkenan kepada Daud dan memberkati keluarganya. Dan bahkan kita lihat kemudian bagaimana dari keturunan Daudlah Mesias itu hadir dalam dunia, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, umat manusia. Ada satu fakta berbanding terbalik dari kehidupan Daud, yaitu kehidupan Imam Eli, saudara, dan keluarganya. Keluarganya dididik dekat, beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, bagaimana di dalam 1 Samuel pasal 2 bahwa mereka tidak hidup menghormati Tuhan. Termasuk Imam Eli yang lebih takut kepada anak-anaknya dibandingkan berani menegur mereka dengan keras, mendidik mereka dengan disiplin. Padahal kita tahu bagaimana anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka hidup dalam kebejatan moral yang sangat luar biasa, yang membuat orang Israel pun akhirnya
jatuh di dalam dosa, tidak menghormati Tuhan. Imam Eli gagal dalam mendidik anak-anaknya supaya mereka berbalik dari dosa, hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan didik mereka dengan sangat keras. Bagaimana kemudian dalam sebuah peperangan Hofni dan Pinehas keduanya mati. Dan ketika Eli mendengarkan berita itu, dia pun terjatuh dan akhirnya juga dia meninggal dunia. Saudara, bukankah ini sesuatu yang tragis yang terjadi dari sebuah keluarga yang sebenarnya dididik, dekat, beribadah, melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan dan mengingatkan, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mari saudara, kita belajar menghormati Tuhan. Bagaimanakah wujud hidup keluarga yang menghormati Tuhan? Pertama, saudara, saya melihat keluarga yang menghormati Tuhan adalah keluarga yang menjaga kekudusan hidup pernikahannya. Ibrani 13 ayat yang keempat mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi oleh Allah. Mengapa demikian, saudara? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita satu standar yang tinggi tentang pernikahan. Pernikahan adalah penetapan Tuhan bagi umat manusia. Sang pencipta menetapkan sistem pernikahan ini, yaitu satu laki-laki dengan satu wanita, dipersatukan dan diberkati sendiri olehnya, sehingga yang menjadi poros, yang menjadi pusat dari sebuah pernikahan Kristen adalah Tuhan. Karenanya kedua insan yang disatukan harus sama-sama belajar menghormati Tuhan. Keturunan-keturunan mereka harus diajak dan diajar untuk menghormati Tuhan, termasuk menghormati dalam hidup kekudusan. Kenapa? Sebab Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Saudara, Daud pernah jatuh dalam dosa karena berzina dengan Batsyeba dan kemudian membunuh Uria, suami dari Batsyeba. Apa yang Tuhan lakukan? Meskipun Daud pada waktu itu sangat diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah bermain-main. Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplin Daud dengan sangat keras. Karena Daud mempermainkan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus tidak pernah mengizinkan kita bermain-main dengan dosa. Termasuk di dalam rumah tangga yang kita punya. Randy Alcorn, saudara, seorang penulis dan seorang pengkhotbah, dia mengatakan dalam sebuah bukunya, saya berjumpa dengan seorang pria pemimpin organisasi Kristiani yang kemudian jatuh dalam dosa imoralitas. Saya bertanya kepadanya, bagaimana hal seperti itu bisa dicegah? Orang itu hening sejenak lalu berkata, jika saya sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh berpikir harga yang harus saya dan keluarga bayar, saya yakin saya tidak akan pernah melakukannya. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa penyesalan selalu datang kemudian. Maka sebelum kita jatuh dalam penyesalan, kita harus berwaspada dan berjaga-jaga. Sebab Tuhan menginginkan kita hidup kudus, termasuk dalam keluarga kita. Saudara, dosa dan pencobaan itu berseliweran di sekitar kita. Entah ketika kita di rumah, entah ketika kita di kantor, entah ketika kita sedang bekerja, entah ketika kita sedang dalam perjalanan, entah ketika kita sedang bertemu dengan orang lain, atau bahkan saudara ketika kita sedang melayani Tuhan. Martin Luther dengan bijak mengatakan, Anda tidak bisa mencegah burung terbang di kepala Anda, tapi Anda dapat mencegahnya untuk tidak bersarang di kepala Anda. Kita tidak akan mungkin bebas dari yang namanya godaan, pencobaan, dan dosa yang berseliweran. Tetapi sebagai umat Tuhan yang telah ditebus olehnya, kita punya kemampuan untuk memilih tidak mengikutinya dan terjerumus dalam pencobaan itu. Kenapa? Karena kita mengingat, saudara, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Maka Tuhan menginginkan kekudusan itu hadir dalam hidup keluarga kita dan kita pribadi. Karenanya saudara, untuk mempertahankan kekudusan ini, setiap kepala rumah tangga, setiap suami, setiap bapak, setiap ayah dipanggil untuk memimpin keluarganya, berelasi dengan Tuhan secara terus-menerus.
Seperti dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu. Panggilan yang luar biasa supaya kita fokus kepada Tuhan. Dan ajarkanlah berulang-ulang kepada keturunanmu. Peran istri juga sangat penting untuk mendukung dan memberikan support kepada suami, kepada ayah dari anak-anak mereka, supaya seluruh isi keluarga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat menghormati Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, menjalankan fungsi dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi keluarga. Efesus pasal 6 ayat 31-33 sampai 33 mengatakan begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, dalam kacamata Tuhan, pernikahan merupakan lambang yang rahasia, yaitu tentang Kristus dan gerejanya. Artinya apa? Artinya saudara, Kristus seperti Kristus mengasihi gerejanya, dan dengan kasihnya dia mengorbankan dirinya dengan luar biasa. Demikianlah suami sebagai kepala rumah tangga harus mau mengambil resiko mengorbankan dirinya demi mengasihi pasangan dan keluarganya untuk menghormati Tuhan. Begitu juga istri-istri Kristiani harus menjalankan fungsi dan tujuan yang Allah tetapkan, menghormati dan tunduk kepada suami, bukan karena takut, bukan karena takut kualat, bukan. Tetapi sebagai bentuk menghormati dan tunduk kepada Allah yang sudah menetapkan pernikahan terjadi dalam kehidupan mereka. Jika semua ini berlangsung seperti yang Alkitab katakan, maka bukan mustahil saudara kehidupan keluarga kita akan diliputi dengan keharmonisan, sukacita, kerukunan, damai sejahtera, kebaikan yang senantiasa menaungi keluarga kita. Oleh karenanya, ini membutuhkan ketaatan dan ketundukan kita bersama dan belajar menghormati Tuhan dalam keluarga kita. Maukah kita merasakan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Belajarlah hormati Tuhan. Yang kedua, kita belajar menyadari bahwa sumber berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan dan bukan yang lainnya. Saudara, pada saat Daud memanjatkan doa ini kepada Tuhan, kita melihat dia adalah seorang raja yang sangat berkuasa, bukan hanya secara wilayah tetapi juga dalam hal kekayaan. Daud menyatakan keinginannya kepada Allah untuk membangun bait Allah karena memang dia sangat kaya luar biasa. Tetapi Allah menolak rencananya itu. Meski ditolak, saudara, Daud tidak kemudian membenci Tuhan. Tapi dia menaikkan doa syukur dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah tetap berkat Tuhan. Dia bisa kaya pun adalah berkat Tuhan. Dia sampai saat ini pun ada, itu adalah karena berkat Tuhan. Kadang saya melihat dan saya kadang mendengar ada orang kaya, berkuasa, kalau permohonannya atau keinginannya tidak dipenuhi oleh seseorang, dia bisa menjadi marah. Dia menggunakan hartanya, dia menggunakan kuasanya untuk keinginannya berlangsung. Daud berbeda, saudara. Meskipun berlimpah kuasanya, berlimpah hartanya, tapi dia menyadari, mengembalikan dengan satu kesadaran bahwa sumber berkat adalah Tuhan, bukan dirinya. Itu sebabnya Daud tidak pernah terpikat oleh semua kuasa itu, Daud tidak pernah terpikat oleh semua harta itu, tetapi ia hanya terpikat kepada Allah sendiri, sang sumber berkat itu. Saudara, gambaran yang jelas tentang hal ini bisa terlihat dari Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Khususnya saya menyoroti Mazmur 23. Bagaimana Daud menggambarkan dirinya seperti domba dan Allah adalah gembalanya. Daud mengakui bahwa Tuhan sebagai gembala sangat luar biasa. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Dia katakan, takkan kekurangan aku. Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah dalam hidupnya. Ia membimbing aku, ia menuntun aku.
Bahkan dalam perjalanan yang berat dan sulit sekalipun Daud merasakan bahwa Allah terus memimpin kehidupannya. Sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman. Bahkan Daud yakin bahwa bukan hanya perjalanan jalan dunia yang Tuhan sertai, tetapi perjalanan sampai ke surga dan berjumpa dengan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah satu pengakuan yang luar biasa, saudara? Bagaimana Daud menyadari sumber berkat sesungguhnya adalah Allah. Dan itulah yang membuat dia terpikat hanya kepada Allah. Sudah hampir 8 bulan kita menghadapi masa pandemi ini, saudara. Banyak keluarga yang mengalami perubahan-perubahan hidup karena pandemi ini. Baik perubahan ekonomi, sosial, budaya, kehidupan, dan lain sebagainya. Khususnya secara ekonomi, saudara, perubahan itu sangat terasa begitu real. Sangat terasa begitu memberatkan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, omsetnya, bahkan kehilangan semua penghasilannya. Harus beralih kepada usaha yang baru atau kepada pekerjaan yang baru. Tentu semua ini tidak mudah, saudara. Tentu semua ini tidak gampang. Bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan-perubahan ini? Beberapa kali saya membaca berita yang viral menyatakan banyak suami istri bercerai karena faktor ekonomi ini. Sebuah surat kabar mengatakan, memberi judul, saudara, gara-gara masalah nafkah, istri gugat cerai suami ke pengadilan. Tetapi kadang-kadang kita melihat juga realita, ada keluarga yang karena faktor ekonominya semakin meningkat, jadi lupa daratan dan kemudian melakukan hal-hal yang bodoh dan tak terpuji. Saya membaca sebuah ilustrasi dalam sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Stephen Tong, Keluarga yang Bahagia. Dikatakan ada sepasang suami istri pengusaha kain dari daerah Santung. Mereka memiliki kebiasaan setiap malam menjelang tahun baru Imlek berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati usaha mereka sehingga mereka mendapatkan untung pada tahun itu. Lalu setelah doa syukur mereka juga menaikkan doa memohon kepada Tuhan untuk tahun yang berikutnya agar Tuhan memberkati usaha mereka. Saudara, pasangan suami istri ini dari muda berjuang keras-keras mati-matian untuk membangun usahanya. Sehingga semua hasil usaha itu dipakai untuk membesarkan anak-anaknya, mencukupkan kebutuhan hidup keluarga dan lain sebagainya. Pada tahun itu usahanya ternyata menghasilkan untung 100 bal kain, saudara. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Lalu suaminya berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan agar tahun depan untungnya dinaikkan 2 kali lipat menjadi 200 bal. Lalu ketika suaminya berdoa, istrinya marah, saudara. Dia tidak mengaminkan apa yang suaminya doakan. Lalu suaminya bingung dan bertanya, kenapa kamu tidak mau begitu? Lalu istrinya melipat tangannya, menutup matanya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan dengar doa dia. Lebih baik kasih untung 100 bal saja atau 150 sajalah. Kalau dia dikasih 200 bal, nanti dia bisa cari istri yang lebih muda dan tidak lagi mencintai saya. Saudara-saudara, kita menyadari bukan hal yang mudah karena faktor ekonomi sekali lagi begitu real, begitu nyata. Tetapi kita belajar, saudara, sebagai umat Tuhan, ketika kehidupan kita sedang baik, ketika kita sedang meningkat secara ekonomi, kita perlu terus belajar bersyukur kepada Tuhan, menikmati bersama-sama dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sebaliknya, kita mengalami kesulitan, maka kita pun belajar tetap bersyukur. Menikmati masa-masa sulit itu seraya berusaha sekuat tenaga dan berharap kepada Tuhan. Karena sumber kebahagiaan kita bukan terletak dari punya atau tidak punyanya harta, banyak atau sedikitnya harta, atau kuasa yang kita punya, melainkan kepada Allah yang sanggup memelihara kita lebih dari apa yang mampu kita pikirkan. Mari kita belajar dari Daud, saudara. Harta yang berlimpah tak membuat dia lupa diri dan lupa Tuhan. Dia menyadari sumber berkat itu adalah Allah, Sang Gembala Agung. Dan karena dia mengakui sumber berkat itu,
adalah Allah, maka dia mencintai sumber berkat itu lebih daripada berkatnya. Daud mengajari keluarganya begitu. Dan dia ingin juga keluarga-keluarga kita seperti itu. Mengajarkan kepada anak cucu kita. Nomor satu bukan kerja dan menjadi kaya, bukan. Tapi nomor satu belajar bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Engkau sekolah yang tinggi bukan supaya engkau pintar jadi orang kaya, bukan. Tetapi semakin engkau menggunakan kepintaran itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bergantung tetap kepada Tuhan. Bukan kepada kemampuan sendiri. Bukan kepada kepintaran sendiri. Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan pendeta Stephen Tong yang mengatakan demikian, saudara. Bahaya terbesar bagi manusia bukanlah bom nuklir, bukanlah senjata kimia, atau mungkin zaman sekarang bukanlah COVID-19, saudara. Bahaya terbesar terjadi adalah ketika orang percaya dan keluarganya tidak hidup sebagaimana yang Alkitab maksudkan. Tidak lagi menghormati Tuhan sebagai Allah yang menetapkan keluarga ada dalam kekudusan dan fungsi serta tujuan yang Ia tetapkan. Atau ketika keluarga-keluarga Kristen lebih fokus mencari berkat Tuhan dibandingkan dekat dengan sumber berkat itu. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong keluarga kita, menolong keturunan kita agar sungguh-sungguh belajar menghormati Tuhan. Agar sungguh-sungguh belajar menyadari segala sesuatu bergantung kepada sumber berkat, yaitu Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami belajar, bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna, karena kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi kami orang berdosa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kami hidup sebagai keluarga yang menghormati Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh bersandar kepada sumber berkat dan bukan mencari berkat itu sendiri. Oleh karenanya tolong kami Bapa. Kami sadar betul seringkali prinsip-prinsip standar-standar dunia atau orang lain atau diri kami sendiri kami pakai dalam keluarga kami. Tapi hari ini kami diajak untuk menyesuaikan lagi dengan standar kebenaran-Mu, firman-Mu bagi kami. Bagaimana kami membentuk keluarga yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami lemah terbatas, tapi Tuhan Maha Kuasa dan mampu menolong kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini sungguh menyertai dan memimpin setiap langkah kita bersama keluarga kita, berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Mari percayakan hidup kita dan keluarga kita dalam tangan Tuhan senantiasa. Sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas pertolongan Tuhan secara khusus bagi bangsa negara kami. Di tengah-tengah minggu yang lalu dan minggu ini banyak demo dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kami tetap melihat Tuhan melindungi bangsa negara kami. Tuhan menjagai dan menopang pemerintahan yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa terus supaya keamanan bangsa negara kami Tuhan jagai. Agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, oleh hoax yang banyak dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, aparat keamanan, TNI, Polri, supaya mereka boleh tetap bertindak waspada dan tegas, sehingga bangsa negara kami dalam keadaan yang sulit seperti ini pun tetap boleh aman, boleh sejahtera orang-orang di dalamnya. Dan kami juga berdoa terus berharap kepada Tuhan supaya vaksin bisa ditemukan segera dan kemudian obat-obatan pun bisa diproduksi sehingga bisa menolong kami untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi gereja kami, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sudah 8 bulan ini kami tidak beribadah dalam ibadah on-site. Kami sangat rindu Tuhan beribadah kembali bersama. Kami tetap bersabar menantikan waktu Tuhan karena kami tahu ini pilihan yang lebih bijak di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami terus berdoa berikan hikmat bijaksana bagi hamba Tuhan majelis pengurus untuk memikirkan program-program yang akan dilakukan pada tahun 2021. Disinilah kami belajar bahwa manusia boleh berencana tetapi Tuhan punya kehendak. Sehingga kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan serendah-rendahnya. Supaya Engkau yang memberi sedikit saja hikmat kepada kami, kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk gereja kami boleh lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi jemaat kami yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Kami ingat untuk Ibu Santi, kami ingat untuk Bapak Li Irawan, kami ingat untuk Ibu Tan Jai Chu, kami ingat juga untuk Mak Siok Ming, kami juga ingat untuk Saudara Iwan. Mohon belas kasihan Tuhan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Baik untuk Saudara Philip, baik untuk Ibu Lani Kristiani, Bapak Alexander Gunawan, Saudara Saleh Sutikno, Ibu Eli Sujoko, dan juga Ibu Yunita. Tuhan kami bersyukur boleh bersukacita bersama-sama mereka melihat pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Mungkin mereka sedang bergumul dengan sesuatu hal, entah studi, entah kehidupan, entah keluarga. Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka. Dan mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan, betul-betul menyerahkan hidup mereka hanya kepadamu. Berikan pertumbuhan rohani yang baik supaya mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi proses renovasi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, tahap demi tahap Tuhan sudah sertai. Tuhan sudah pakai tukang-tukang untuk boleh bekerja dan membangun. Tuhan juga pakai jemaat Tuhan yang mengumpulkan persembahan untuk proses renovasi ini. Tuhan berkati. Di tengah-tengah masa sulit ini kami tahu Tuhan, kami semua juga punya kebutuhan yang banyak. Tetapi kami tahu juga bahwa gereja perlu direnovasi untuk persiapan ibadah new normal. Oleh karena itu biarlah jemaat Tuhan terus antusias untuk bersama-sama boleh mendukung persembahan renovasi ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang, baik persekutuan doa malam, baik juga untuk
konseling pasangan-pasangan yang akan menikah baik di tahun ini ataupun tahun depan. Tuhan juga yang memimpin prosesnya supaya bisa berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan kalau hari demi hari, minggu demi minggu dalam masa yang sulit sekalipun, Tuhan tetap memberkati dan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kami mau mengembalikannya dalam bentuk persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi persembahan-persembahan ini, sehingga mereka terus mengingat bahwa sumber berkat itu Allah dan bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Yapminlu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan dan kebenarannya yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, baik bagi dirimu, baik bagi keluargamu dan keturunan-keturunanmu, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu jemaat bersama keluarga sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kami Engkau segala.